Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Indah Prasta PGRI Jakarta. Selamat datang di video presentasi kami. Video ini kami buat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah pemrograman visual dari program studi Teknik Informatika. Dengan dosen pengampu, Bapak Thomas Afrizal M.Com, kami kelompok 1 yang beranggotakan 8 orang, yang masing-masing berkontribusi dan bekerja sama untuk menyelesaikan proyek ini. Seperti yang disampaikan tadi, kelompok kami terdiri dari 8 orang, yang pertama ada Anissa, Febri, Aditya, Reza, Iqbal, Anasin, Rodia, dan juga Marena. Pada video kali ini, kami akan memaparkan dan mendemonstrasikan hasil proyek kami yang berjudul Pengembangan Aplikasi Kepegawaian PT Labaik Harmain Travel dengan menggunakan Java Native. Perusahaan ini berfokus pada layanan umroh yang memiliki kompleksitas operasional tinggi. Kinerja perusahaan sangat bergantung pada profesionalisme staf, sehingga efisiensi manajemen sumber daya manusia menjadi kunci utama stabilitas layanan. Berdasarkan observasi yang telah kami lakukan, sistem pencatatan kehadiran karyawan di PT Labaik masih menggunakan Microsoft Excel. Cara manual seperti ini memiliki beberapa kelemahan, di antaranya adalah rentan terhadap manipulasi absensi dan juga rentan mengalami kesalahan input data. Selain itu, staf HR mengalami kesulitan melakukan rekapitulasi absensi pada akhir setiap bulan, membuat manajemen kesulitan mendapatkan laporan kehadiran karyawan secara real time. Menyadari permasalahan tersebut, kami merancang sebuah aplikasi kepegawaian berbasis desktop yang berfokus pada fitur utamanya, yaitu pencatatan absensi karyawan, pengajuan izin, dan pelaporan progres pekerjaan harian. Tujuannya sangat simpel, yaitu mendigitalisasi dan mengotomatisasi segala proses administrasi SRD. Harapannya seluruh staf Labaik dapat mengolah data jauh lebih cepat, informasi antar divisi dapat terintegrasi dengan baik, penyimpanan data aman di satu database terpusat, dan yang paling penting, pihak manajemen dapat memantau kedisiplinan dan kinerja karyawan dari data yang valid, transparan, dan pastinya up to date. Selanjutnya, menyinggung relasi table pada database yang digunakan. Mari kita lihat database yang kita gunakan di balik aplikasi ini. Di samping saya ini adalah Entity Relationship Diagram atau ERD dari sistem kami. Aplikasi absen ini ditopang oleh 6 data master utama dan juga ada kelompok dari data transaksi. Struktur relasional ini dirancang agar setiap perubahan pada dalam sistem itu sistematis dan tidak ada yang tumpang tindih. Di sini saya akan menjelaskan bagian flowchart untuk admin dan juga user. Nah, seperti ini kira-kira tampilan flowchart untuk adminnya. Nah, saya akan menjelaskan cara kerja untuk user, admin, dan juga HRD. Nah, yang pertama itu ada tahap inisialisasi. Nah, di tahap ini, admin wajib menyalakan database server lokal seperti Apache dan MySQL di XMPP control panel. Lalu yang kedua itu, di bagian login, menginput data autentikasi khusus admin untuk masuk ke control panel. Nah, yang ketiga ini ada eksekusi 4 fungsi programnya itu. Nah, yang pertama itu ada form pegawai, rekap absensi, terus ada approval form sama monitoring kerja. Lalu untuk yang bagian terakhir di bagian penutupan itu kan melakukan sinkronisasi data secara menyeluruh, logout akun admin, dan juga memutuskan server jaringan database lokal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari flowchart user karyawan ini. Nah, untuk yang pertama pastinya karyawan harus login terlebih dahulu. Nah, untuk loginnya ini karyawan mengisi nomor induk pegawai dan juga password. Nah, untuk bagian flowchart user karyawan ini sendiri itu ada 3 pilihan. Yang pertama ada absensi, form izin, sama laporan harian. Nah, di absensi ini itu mencatat jam pulang atau jam masuk kerja itu secara real time. Nah, yang kedua ada form izin. Nah, di form izin ini karyawan wajib mengisi halangan kehadiran serta mengunggah bukti fisik. Nah, yang ketiga ini ada laporan harian. Nah, di laporan harian ini karyawan wajib mengisi laporan apa aja nih yang dilakuin selama kerja di hari itu. Nah, hasil laporannya nanti akan dikirim ke database pusat. Selain itu, terdapat fitur krusial lainnya, seperti pelaporan kinerja harian. Kami merancang 4 laporan. Yang pertama itu ada laporan data pegawai, yang kedua ada laporan kehadiran, yang ketiga ada laporan perizinan, dan yang terakhir atau yang keempat ada laporan penugasan SIM. Format laporannya sudah kami sesuaikan agar rapi.
dan juga manajemen Labaiku dapat mencetaknya secara langsung untuk evaluasi dan juga membantu pimpinan dalam mengambil keputusan. Sekarang mari kita masuk ke demonstrasi aplikasinya. Pertama, kita posisikan diri sebagai admin HRD. Di halaman awal, admin akan melakukan login dengan username dan password. Mari kita masukkan username dan passwordnya terlebih dahulu. Setelah berhasil, admin akan diarahkan ke halaman dashboard. Di sini terdapat navigasi cepat berupa ringkasan data seperti total jumlah pegawai yang hadir, jumlah izin yang butuh persetujuan, serta rekap laporan yang masuk hari ini. Selanjutnya, tampilan data pegawai. Pada tampilan ini berisi biodata karyawan dan juga admin bisa mensortir data karyawan melalui jabatan, departemen, shift, dan status. Dan juga, admin bisa menonaktifkan pegawai dengan cara memilih data pegawai yang berada di tabel dan mengklik tombol nonaktif dengan pegawai yang mempunyai status aktif atau kontrak. Dan juga, jika admin ingin mencetak seluruh data pegawai, admin hanya perlu mengklik tombol cetak dan seluruh data pegawai akan terlihat. Selanjutnya pada menu rekap absensi. Karena volume data harian itu sangat banyak, kami menyediakan fitur pencarian berjangka. Admin bisa menyortir absensi dari tanggal ke tanggal tertentu, atau mengecek spesifik absensi berdasarkan NIP. Jika HRD perlu mencetak rekap kehadiran, cukup klik tombol ekspor dan dokumen siap untuk dicetak. Di menu approval izin, admin bisa melihat daftar pengajuan izin dari karyawan. Nah, di sini admin juga bisa melihat detail setiap pengajuan izin, lalu menentukan statusnya apakah ingin diterima, ditolak, atau menunggu, kemudian klik approval. Nah, selain itu, admin juga bisa menginput pengajuan izin secara manual. Setelahnya, admin bisa mencetak seluruh data rekapan dari pengajuan izin ini. Terakhir ada menu laporan harian yang menampilkan tabel keseluruhan dari laporan yang sudah dikirim oleh karyawan. Untuk memudahkan admin, di sini kita bisa mencari nama karyawan dan NIP-nya untuk mengetahui laporan apa saja yang sudah dikirim oleh karyawan tersebut. Nah, di sini admin juga memiliki akses penuh untuk melihat detail, mengubah isi, dan menambahkan isi dari laporan tersebut. Setelahnya, admin juga bisa mencetak keseluruhan data laporan. Sekarang kita beralih ke tampilan antarmuka dari sisi pegawai. Sama seperti admin, pegawai harus masuk menggunakan username dan password masing-masing. Setelah berhasil, pegawai akan disambut di halaman dashboard. Tampilan halaman dashboard akan menyesuaikan dengan akun masing-masing yang pegawai gunakan. Di dalamnya terdapat detail profile, seperti nama, NIP, departemen, jabatan, hingga status karyawan tersebut. Di menu absensi terdapat tombol absen masuk dan juga absen keluar beserta tabel riwayat kehadiran di bawahnya. Saat mulai bekerja, pekerja mengklik absen masuk dan pesan sukses akan muncul.
Sistem ini juga dilengkapi dengan validasi yang ketat. Jika pegawai mengklik absen keluar tanpa melakukan absen masuk terlebih dahulu, maka absensi yang terjadi di hari tersebut tidak dapat disimpan. Berikutnya adalah menu pengajuan izin. Di sisi kiri layar terdapat formulir untuk menentukan rentang tanggal atau memilih tipe izin, seperti sakit atau cuti tahunan, dan beserta dengan alasannya. Setelah diklik kirim, data tersebut akan muncul pada tabel riwayat yang berada di sisi kanan layar, dan itu menandakan bahwa data pengajuan tersebut telah berhasil dikirim ke HRD. Selanjutnya adalah laporan harian. Ini merupakan tampilan terakhir dari menu pegawai. Bisa dilihat kolom nama yang terisi secara otomatis, dan di kanannya terdapat NIP dari pegawai tersebut. Di bawahnya ada tanggal untuk menginput tanggal di hari tersebut. Di bawahnya lagi ada juga inputan untuk mengisi kegiatan yang dilakukan pada hari tersebut. Ada tombol batal untuk menghapus semua inputan sebelumnya, dan ada tombol kirim untuk mengirimkannya ke dalam database. Setelah dikirim, maka data tersebut akan ditampilkan di sebelah kanan di dalam tabel tersebut. Sekian penjelasan dan demonstrasi aplikasi KKP dari kami. Kesimpulannya, aplikasi ini membuktikan bahwa database yang rapi akan sangat mempermudah pekerjaan. Aplikasi ini dapat membantu PT Labaik Haramain Travel untuk mengurangi beban admin manual dan membantu pencatatan data kehadiran maupun operasional jadi jauh lebih akurat. Kami berharap karya ini bisa memberikan gambaran nyata tentang penerapan aplikasi di dunia kerja. Terima kasih teman-teman dan dosen yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.